harus lebih wise, jangan dikit-dikit diviralkan. Betul. Karena belum tentu yang kalian viralkan itu bener loh. Benar. Nanti yang kena kan anaknya. Kalau anaknya di blacklist gimana misalnya nih? Terus Kasian. sama teman-temannya, ih jangan deh ntar kita ngapa-ngapain dia. Ntar diinin sama bapaknya lagi. Oke, welcome back to podcast Ngops di Kebon, di mana kita akan membahas, mengobrolkan hal-hal topik-topik yang lagi rame tapi tetap dibahas secara santai nih. Baik lagi bersama saya Brodon yang akan memandu jalannya podcast ini, ditemani oleh dua om-om yang mungkin boleh kenalan kali ya. Saya Browan. Browan, Wan-nya apa nih? Wan-nya itu bisa jadi Wanto. Wanto, bisa jadi. bukan bisa jadi dong, kan namanya Wanto. Iya betul. Oke, aku ya. Iya. Aku Silakan. Dodi, panggilannya di sini jadi Bro ya. Brodot. 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 Ini info aja nih ya. Kalau mau menyapa penonton podcast Ngops di Kebon, kita manggilnya ngobers. 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 Ngobers mania Ngobers, mungkin, iya, atau ngobers. Mancing dong, Boleh. namanya mancing. Ngobers mantap mania gitu ya. Oke, jadi ini sengaja nih ya sore yang cerah ini saya kumpulkan nih ya di sini buat membahas sebuah topik yang kebetulan lagi rame nih. Jadi kalau memantau sosial media, Twitter, X sekarang. Iya. Instagram dan lain-lain tuh kayak sering kepapar nggak sih berita-berita guru dizolimi gitu? Ya, yang terakhir itu ya, guru yang di apa kalau nggak salah tuh malah dituntut apa terus dibantu sama kepala desa atau apanya gitu, malah mereka yang dicopot betul, atau itu setahu gue nanti ya, tapi kalau akan salah, kita bahas nih. Oh gitu. Itu justru itu topiknya. Topik kita tentang bukan ketimpangan ya, kayak perlakuan ke guru yang kayak makin kesini tuh makin dizolimi gitu guru-guru ya. Pahlawan tanpa tanda jasa yang Padahal jasanya pahlawan tanpa tidak tanda jasa itu. mohon maaf, kurang Hargai. Kurang dihargai. Itu benar banget, benar banget. jasain. Betul. Ngomong-ngomong sekolah nih, mungkin sebelum kita membahas topik yang lebih serius nih, kalau boleh tahu nih pada sekolahan? Udah lulus. Udah lulus. Kebetulan saya juga sudah, Pak. Kelihatan dong. Sudah ya. Dari Kita ya 17 tahun parasnya lah. juga Iya, lulusan kelihatan SMA. Baru SMA nih. Iya, masih umit-umit. SMA di mana kalau boleh tahu? Saya kebetulan SMA-nya di daerah Jawa Tengah di Klaten. Coklat. Cowok Klaten. Oh, Masuk. Kalau Bapak Brodot di mana nih? kalau gue di Bekasi. Bekasi. Ih, jangan kita temenin. Soalnya Iya. aku juga sekolahnya di Jawa Tengah, di Salatiga. Salatiga. 7. Basi ya. Masih banget. Itu tuh tiap kayak rutin gitu Rutin, kali betul. bilang, gue dari Salatiga nih, pas masuk, ih Salatiga. Masih banget. Bener 7 dong, Bang. Iya. Ini Ini dari nilai 7. ini boleh nebak nggak? Apa tuh? Dari mukanya nih, muka-muka IPS nih kayaknya. IPA gue. IPA. Kalau saya beri IPS. Bukan IPA ya? IPS, kita IPS. IPS. Iya. Tos dulu dong. Tos. Tapi fun fact nih ya, kan gue juga IPS nih. Dulu di 2009, 2010 itu kan ada ujian nasional. Ada 3 dong mata pelajarannya. Matematik, bahasa Indonesia, 4 bahasa Inggris sama IPS. Iya. IPS-nya tuh kombinasi ekonomi sama akuntansi ya. Betul. Aku berbekal kunci jawaban. Bocoran. Ada bocoran. Jadi waktu Punya ordal sepertinya. Nyodal. Makanya salah 3. Iya, betul tadi. Nih, jangan ditiru ya. Iya, Tapi iya, sekarang iya. udah nggak ada Eptanas, udah nggak ada ujian nasional. Sepertinya mau diadain lagi. Kemarin denger-denger mau bener-bener. diadakan Kan lagi kan kalau nggak ya. salah. Pemerintahnya lagi di-upgrade Yang nih rencana kemarin ya. untuk Iya, iya. tahun ajaran baru, dengernya seperti itu Update sih. banget ya. Wes. Bapak-bapak berarti. Iya. Gua Anak IPS emang Iya, gitu bro. IPS emang harus Sorry. kurang mengikuti. Sorry. Oke. Seperti itu. Aku mau nyontek dulu. Nah, ngomong-ngomong tentang sekolahan pasti nggak lepas dari guru ya. Kalau tadi di depan udah kita kasih teaser kayak guru sekarang kasihan. Kemarin ini mungkin kalau boleh gua refresh dikit nih ke ngobers ya. Jadi kemarin tuh ada kasus nih. Namanya Ibu Supriyani. Beliau ini guru honorer di Konawe Selatan. Nah, jadi ini kemarin rame gara-gara dia itu dituduh istilahnya
menjewer gitu kalau nggak salah. Nah itu yang gue baca tadi. Itu dia Itu betul. justru saya malah belum baca ini. Oh, belum baca ya? Belum. Kebetulan yang dia mungkin dijewer, tapi versinya beda-beda ya, gue juga nggak tahu yang asli. Anaknya oknum polisi. Oh, iya. Dia naiknya itu gara-gara si oknum polisinya itu minta duit lah. Astaga. 50 juta. Bayangkan nih. Guru honorer yang ya kalau gaji mereka boleh berapa? tahu. Mohon maaf nih ya. Gajinya nggak sampai diminta 50 juta, kalau nggak mau dibui gitu. Oh. Tapi menurut sudut pandang nih Bapak, dari mukanya udah pernah sekolah, pasti udah punya anak yang udah sekolah juga kan. Tuh gimana nih? Apakah layak nih, pantas nih seorang guru nih ya menjewer apapun alasannya, terus sebagai orang tua kayak gua tuntut dulu 50 juta. Kalau enggak akan aku penjarakan. Boleh nih ada POV Mungkin gitu. bro, Nah, Bro kalau Wan dulu. menurut Browan, menurut saya nih, Boleh dong. kalau saya sebagai orang tuanya, misalkan anak saya memang benar nakal dan dicubit, sampai rumah saya tambahin cubitannya. Wow. Begitu bro. Betul. Karena apa ya, kita lihat didikan kita dulu yang era-era 90 ke 2000 kan, mungkin kita masih inget lah. Yeah. Dulu misalkan kita apalagi dapat teguran dari guru kalau kita nakal dan lain-lain, udah habis lah kita di kampung. Di rumah habis kita pasti. Bahkan nggak berani ngadu ke orang tua. Betul. Takutnya ditambahin. Bener. Itu kalau saya sebagai orang tua misalkan dengar atau tahu anak seperti itu, ya saya harus terima dong. Justru itu adalah pendidikan moral menurut saya ya. Anak tuh ya memang apa namanya harus dimulai diarah-arahin masa moral. Disiplinnya betul. Sadari dini gitu ya. Betul. Yang saya khawatirkan kalau hal ini berkepanjangan, itu nanti misalkan ada yang terlambat upacara misalkan nih, terus sampai disuruh berdiri kayak kita dulu nih. Wah, sering banget. Hah, ya kan? Di deket tiang bendera kita Dijemur ya. Nah, kita dijemur. Telat nggak bawa topi udah ditaruh ada. Kalau mungkin sudutnya kalau ketemu gitu. oknum-oknum yang seperti tersebut tadi, waduh, kasihan. Lama-lama guru kita Nggak ada yang mau jadi guru. nggak ada yang mau kayaknya. jadi guru. Betul. Betul. Menurut saya sih seperti itu. Mungkin pengalaman pribadi gimana? Kalau di luar yang tadi yang Bu Supriyani, gue nggak tahu tuh waktu itu dia nyubitnya SD, SMP, SMA, gue nggak tahu deh. Tapi Kalau nggak salah SD. SD. Correct me if I'm wrong, tapi kalau nggak salah SD. Kalau gue pribadi, yang tadi Bro Wan tuh setuju banget. Mungkin kalau misalkan memang anak kita masih di bawah umur 10 tahun gitu lah ya, dia berbuat nakal, dijewer atau segala macam pun, seperti apa dulu nih levelnya. Kan ada tuh yang ibu mukul saya, ya. Ada yang mau gitu kan, dilihat dari tingkat kenakalannya. Kalau mukulnya walaupun senakal-nakal anak seperti apa ya, misalkan dipukulnya kenceng, menurutku nggak wajar kayak gitu. Tapi ya nggak mesti harus isu kayak Bu Supriyani malah ancam jadi 50 juta ya, selesaikan dengan baik-baik lah. Kalau gue, tapi kalau misalkan anaknya bisa dinasehatin sebelum dibuat tindakan, ya coba kayak gitu dulu untuk guru. Ya mungkin kita nggak tahu ya, Bu Supriyani mungkin udah bilang berapa kali anaknya perlakuan yang sama, akhirnya ya namanya manusia kan ada tingkat batas kesabaran ya. Kecuali Bu Supriyani ini sudah ada separuh lebih wali murid yang melaporkan beliau, mungkin Bu Supriyani ada kesalahan nih. Isunya betul. ada di Bu Nah, Supriyani. kalau saya sih benar, secara benar. seperti itu. Logik sih, logik Bro Wan. Ini kalau cuma satu orang yang ini, yang mohon maaf mungkin oknum wali murid tersebut, menurut saya kebablasan sih. Kebangetan ya. Kebangetan, Dan ini pun merembet kemana-mana tuh sampai ini cukup parah. Jadi kalau nggak salah nih abis mereka pemeriksaan tuh waktu pulang tuh sampai mobilnya ditembak gitu. Loh. Iya, tahu tuh. Baca tahu, juga kan? Tahu. Dan dari kasus itu kalau sempet kan lewat tuh rame dong, viral di mana-mana. Terus baca komen-komennya itu ternyata kasus itu cukup sering terjadi gitu. Guru dan murid ada masalah, mungkin muridnya dimarahin, tapi sampai ke orang tuanya itu nggak semua, tapi kebanyakan tuh pada kayak nuntut gurunya, nuntut sekolahannya, ngamuk di kerennya di sekolah. politisi cawe-cawe. Nggak paham lagi. Iya betul. Tapi kalau ini mungkin nanya dikit nih, waktu sekolah pernah dihukum guru nggak? Sering Mas. Saya jarang tidaknya mungkin ya. Jarang tidak dihukum. Jarang tidak dihukum sama guru. Jadi sering dong. Sering dong. Mungkin boleh kasih tahu dong.
ke para ngobers nih. Kalau dulu angkatan berapa? Kalau boleh tahu nih. Saya itu Apa nih? SD, SMA? 2000 kurangi 3, 97 ya. 97 masuk SMA. 97 masuk SMA. 97 kurangin 3 lagi 94. Iya. Ya sekitar 94 95 itu. Soalnya kan 82. 82, kuliah betul. 2000 biasanya. Iya, enggak, justru kemarin ya karena kita perantau, kita pejuang, jadi kita kuliahnya sambil kerja, Pak. Oh, Wah, iya, keren iya. banget. Gitu, keren bro. banget. Iya. Bro. Mungkin yang paling diingat pernah dihukum apa sih waktu SD, waktu SMA Yang terserah deh. paling sering itu setiap hari, entah saya lupa ya, hari Jumat atau hari Senin, kita tangan suruh di atas meja semua, dilihatin kuku kita nih. Oh. Kalau ada panjang yang apa panjang, enggak, gitu ya. Gimana Om liatin kukunya gimana Om? Bro. Seperti ini, kita semua Oh, di seperti meja. ini. Iya, di meja seperti Lulus. itu. Iya. Gak. Kukunya gimana? Nah, Kalau itu, cowok gimana kalau cowok? itu pasti dulu ada namanya Bu siapa saya lupa ya, Bu Samsiah atau siapa sih. Pak sebutlah bunga. Nah, sebelah bunga, Mawar gitu aja deh. Boleh, Bu Guru Mawar. Jadi kita semua murid tangannya suruh di atas meja. Ini waktu apa SD, SMP? Masih SD. SD, oke. Yang paling mengesankan itu waktu SD. Oke. Jadi ibu guru ini udah bawa, mungkin kalau masih ingat apa namanya ya, penjalin apa ya bahasanya ya kalau di sini? Penjalin. Mistar. Mistar yang dari kayu. Oh, yang 1 Betul. meter. Waktu Betul. Iya tahu yang dari kayu Legend panjang banget gitu. itu. Betul. Tapi kayaknya di sekolah negeri doang sih ya. Iya, kita dulu soalnya Kayak gue anak negeri deh, kita negeri semua. Negeri deh, iya. Jadi bisa dibilang setiap minggu tuh jari-jari tangan saya tuh berciuman dengan Mister Guru tersebut. Mukul kan mistar kan kayak ada sisi yang rata sama ada yang tipis tuh. Yang ratanya tapi yang rata, untuk yang tak rata. gitu. Itu iya. tandanya masih sayang. Betul. pukulannya. Itu baru sekali itu, Bro. Yang kedua yang paling lucu itu kalau kita kan anak deretan belakang ya. Oke. Berarti hukuman yang paling diingat si tangan dipukul kalau kukunya Betul. panjang. Lapor nggak ke orang tua? Mana berani kita, Bro. Malah ditambahin. Mana berani kita, Bro. Kita di sekolah udah pakai mistar, di rumah pakai sapu nanti bisa jadi itu. Yang kedua yang lebih sampai sekarang saya ingat itu, kita kan pasukan bangku deretan belakang nih. Wah. Oke. Ya sudah tahu lah ya. Kalau deretan belakang itu berarti kita anak-anak yang apa namanya ya, sangat disiplin lah ya. Disiplin, betul. Disempilin. Nah, setiap guru sedang menerangkan pelajaran, kita tuh terbiasa ngobrol sama temen karena jangan di rumah, ditiru ya. Di rumah itu kita nggak puas ngobrol sama temen. Kita ngobrol enak-enak, tahu-tahu penghapus. Wah, Sampai ke muka kita. kena itu, buk gitu. Langsung kena muka. Ngamuk nggak? Alhamdulillah nggak berani. Soalnya pernah ada tuh yang kalau pernah lewat, ini nggak cuma sekali 2 kali, cukup sering kayak guru tuh berantem sama murid. Iya. Segitunya Lihat, kayak lihat. generasi makin kesini tuh makin gak respect sama guru, nggak tahu kenapa. Betul. Itu apakah dari lingkungan, dari orang tua atau mereka nyontoh di sosmed, gue nggak ngerti. Tapi makin kesini mereka memang makin bisa dibilang makin gak respect ya. Ini nggak tahu ini gue doang ngerasa atau bahwa bro-bro di sini juga merasakan hal yang sama nih. Sangat kelihatan. Betul ya? Betul ya? Iya. Jujur, nah ini sebenarnya bahasan yang pengen tadi terlintas juga tuh. Boleh dong. Kok kita tuh tadi kayak Browan nggak ngelapor ke rumah karena merasa berarti salah, ya Merasa kan? kita salah. Karena takut berarti merasa salah. Betul. Sama, gue juga gitu. Gue setiap dihukum guru segala macam, gue takut lapor ke rumah karena merasa salah. Tapi yang sekarang kok malah orang tuanya. Nah, orang tuanya ini dulu tuh apakah kejadian sama kayak kita, dihukum jadi takut ngerasa salah atau gimana nih? Jadi kan paham gak sih maksud gue? Ngerti. Jadi kayak orang tua zaman sekarang tuh kayak mungkin nggak pengen anak sampai guru murid itu Dari Anda kan? Oh, ada yang dari lagi ngomong. aku yang terakhir ngomong. Iya, jadi yang mungkin kalau cuma ngomongin muridnya kurang fair ya. Ini pun makin kesini selain muridnya makin gak respect, itu mungkin akarnya dari orang tuanya yang setiap kali anaknya berbuat salah bukannya dek nggak boleh gini itu salah, tapi kayak
siapa yang berani-berani memberikan kamu? Berani-berani anakku yang aku Itu, sayangi. Itu Oknum. ya karena itu terjadi di aku juga nih Brodon. Jadi kayak anakku nggak sama gurunya kayak Bibi tadi tendang segala macam, bukannya kayak Bibi salah kali gini-gini, malah kayak siapa nendang. Padahal kalau gue ingat lagi, loh harusnya itu waktu gue kecil tuh gue melakukan seperti itu, berarti gue ada sesuatu nih. Tapi tuh kayak feeling seorang orang tua kali ya, iya nggak sih? Feeling, maksudnya bukan feeling apa ya? Naluri gitu kan. nggak terima gitu. Nggak terima anak gue diginiin. Itu Gue sih bingung jadinya tuh. nggak terima tuh menurut gue baru jadi orang tua juga. Nggak terima tuh menurut gue wajar ngerasa gitu, tapi jangan total kayak gue nggak terima banget pokoknya anak gue bener 100%. Nah itu yang sebenarnya nggak boleh dong. Iya. Kayak kita harus tanya dulu kayak ke anaknya dulu kenapa gini dikasih pengertian mungkin. Cuman gue tetap masih beranggapan mungkin karena sekarang dunia digital nih ya, Brodon makin banyak, bisa dilihat dimanapun. Mungkin perilaku itu bisa dari situ juga karena gampang diakses satu. Yang kedua, mungkin kejadian ini sebenarnya dari dulu juga udah ada, yang anaknya ngelapor tapi nggak ke blow up karena kurangnya era digital saat ini. Kita cuma nonton TV, orang baca berita jam 9. Kita nonton film jam 9 tiba-tiba berita. Iya. Jam 10 ada lagi. Saking interpretasi itu gitu kan. Betul. Iya enggak sih? Mungkin ya. Bisa jadi. Mungkin ya. Kita kan belum riset global dari zaman dulu. Karena memang kasus ini kan kalau dilihat kan juga tidak 0,000% kan ya. Iyalah, karena dari memang 200 ya mohon juta. maaf sekarang media kan hal seperti itu tuh bisa menaikkan. Naikin Iya engagement nggak sih? ya Iya, kita mungkin goreng lah ya. mungkin sih. mungkin juga Mungkin sih. wih beritanya oke nih buat kita naikin nih. Iya. Bisa jadi. Betul. Ya mungkin. Ike Omonto, Browan dilempar apa? Penghapus. Sama, aku juga pernah dilempar juga lagi duduk di belakang. Dia lagi ya sama kayak Browan lah iseng, tiba-tiba dilempar, set. Terus gue gini. Wah. Dapetin kan. Angling Dharma ini. Gimik mulu hidupnya. Iya. Betul. Oke. Gue juga gatal pengen sharing pengalaman dengan guru gitu. Garuk. Kalau garuk Garuk juga. Tapi ini kalau diingat lagi tuh karena kebodohanku sendiri sih. Bukan kebodohan gimana, emang bodoh aja. Jadi dulu waktu SMP matematik jelek kan nilai. Les lah aku ke guruku sendiri, ke wali kelasku namanya Pak Daman. Pak Daman, saat-saat Pak Daman. Siapa? Nah, les di situ cuma waktu itu gue masih SMP. Lagi getol-getolnya main Ragnarok di warnet kalau tahu. Main Ragnarok, jadwalnya aku harusnya les, jadi kita telat terus. Iya. Atau bolos gitu. Akhirnya waktu ujian, jadi sistemnya itu kalau besok mau ujian nih, Pak Daman tuh bakal ngasih kita tes. Kisi. Soalnya tuh pakai rumusnya yang akan keluar besok, cuma angkanya diganti. Betul. Kalau bahasa dulu tuh kisi-kisi. Kisi-kisi. Tapi entah kenapa emang ya mungkin bodoh aja ya. Nilainya tuh paling rendah nilaiku. Sampai dipanggil ke depan kelas disuruh ikrar. Saya berjanji tidak akan mendapat nilai terendah lagi. Tapi aku tidak melapor karena ya introspeksi aja sih. Yang salahnya di gua nih. Mungkin takut juga lapor nanti dimarahin. ada bonus di rumah. Bonus nanti. di rumah. Wah. Itu. Ibuku nih. Dia itu inventory persenjataan buat menghukum tuh cukup banyak gitu. Ada apa namanya? Sula. Kemoceng. Bahasa Kemoceng. keren sekarang ya. Itu yang apa? Bulu itu kan ada rotannya tuh, Iya, yang kecil betul, loh betul. itu. Kebetis. Iya. Kadang-kadang sabuk. Pernah dihukum apa sama orang tua? Dilempar cangkul. Hah? Serius? Masih ada besinya. Sudah, cuman memang tidak dikenain sih. Oh. Orang tua mungkin ngasih shock terapi buat saya. Karena saya juga salah waktu itu sih. Tuh kan kalau tipikal orang zaman dulu tuh kalau salah tuh ada yang dirasain gitu ya. Iya, betul. Jadi dari situ tahu salah akhirnya respect lah ke guru, mungkin itu ya yang missing dari
anak-anak yang sekarang gitu ya. Nggak tahu nih kalau Browan Brodo nih, justru guru yang ditanya saat kita lulus SMA itu biasanya yang galak. Masih ada nggak sih guru itu gitu. Tapi bukan yang dendam, anjir tuh guru masih ada, enggak gitu kan. Dan murid Iya nggak yang sih? paling diinget tuh Yang yang paling nakal. badung. Iya. Dan itu jadi lucu gitu kan, cerita gitu ya. Sekarang berarti yang lapor-lapor cupu. Mungkin boleh pesan buat orang tua murid yang suka mendukung anaknya secara berlebihan tuh apa nih? Dipikir dulu Browan ya. apa Brodot Mungkin dulu nih? Brodot dulu aja deh. Iya. Ya sebenarnya balik lagi sebenarnya tergantung punishment atau hukuman apa dari gurunya yang diberikan kepada muridnya. Intinya coba ya tadi yang Brodon bilang, naluri marah segala macam wajar, tapi coba tenang dulu, pikir dulu, tanya dulu sama anaknya apa yang kamu lakukan, lalu double cross check lagi nih ke teman-teman sekolahnya. Bener, harus ada POV yang lain ya. Bukan ke gurunya ya. Jangan mentah-mentah dari anaknya doang karena Iya. ya itu tadi Dan naluri ya. bukan ke gurunya, tapi ke lingkungan sekitarnya, saksi. Betul. Nah, mungkin ya tenang dulu. Ya marah pasti, cuma tenang dulu, tanya ke sekitarnya. Karena kalau langsung nanya, mungkin ke gurunya, kita juga nggak tahu sebenarnya yang benar itu siapa, anak kita atau gurunya. Cuman reaksinya jangan kayak oknum seragam coklat yang langsung minta tebusan 50 juta sekian. Gitu sih kalau Gue setuju, harus lebih wise, jangan dikit-dikit diviralkan. Betul. Karena belum tentu yang kalian viralkan itu bener loh. Benar. Nanti yang kena kan anaknya. Kalau anaknya di blacklist gimana misalnya nih? Terus Kasian. sama teman-temannya, jangan deh ntar kita ngapa-ngapain dia. Ntar diinin sama bapaknya lagi. Betul, kasihan anaknya, betul. Oh, anaknya udah gede, cantik kan, Nah. cewek biasanya. Iya, kalau cowok biasanya nggak cantik sih bro. Betul. banget. Saya juga setuju sama statementnya Brodot. Mungkin nambahin sedikit saja sih. Orang tua menyekolahkan anak kan untuk dididik dan kalau bahasa kerennya guru tuh mendidik dan Mengayomi, bukan Mengajari. mendidik, ada mendidik dan satu lagi apa itu gitu loh. melatih, menggembleng. Menggembleng, bukan. Ada kok bahasa yang Coba mungkin ngobers kalau tahu coba kirim dikirim jawabannya di jawabannya bawah Di sini. komen ya. Tolong ya di Yap. komen-komen ini. Biasanya kalau udah memasuki usia-usia Iya, betul. kepala Iya. banyak tuh. Tolong dibantu ya Betul. ngobers ya. Flashbang. Hold. Enggak apa-apa, ntar flashbang kan. Pas ada Ah, motor. betul. Kan lagi gini-gini, langsung. Gitu. Gue setuju sama. Tunggu. Browan masih ada yang mau tambahin tadi? masih ada. Coba. Jadi ibaratnya mencekolahkan anak kan ibaratnya menitipkan anak kita ke guru, ke sekolahan. Kita juga harus punya mempercayakan anak kita dong. Ya. Betul kan? Ke Ya, ya. lingkungan sekolahnya. Karena apa? Gitu ya. Kalau anak kita yang didik sendiri nggak bakalan bisa. Banyak tuh kasus. Anak guru kalau diajarin sama emaknya atau bapaknya nggak masuk-masuk, diajarin sama guru yang lain masuk. Padahal anak guru ya. Padahal anak guru. Ya. Mungkin itu banyak pengalaman seperti itu. Ya. Oh, kenapa kau Bro Don senyum-senyum Statement yang oke sih ini. Enggak, itu aku setuju karena ada skenario yang mirip waktu SMP. Oh, iya, Kebetulan teman sekelasku tuh anaknya wali kelas. Guru bahasa Indonesia yang namanya gue lupa. Tapi bener, goblok banget bahasa Indonesianya. Kayak dia Bahasa Jawa bisanya. Bisanya bahasa Jawa. bahasa batin. Kan bahasa Indonesia enggak bisa. Bahasa Indonesia culun banget tuh anak. Bener-bener, nggak tahu kenapa gitu ya. Mungkin karena ngeremehin kali. Alah, mak gue sendiri. Nah, Benar. Makanya sebagai orang tua karena sudah memasrahkan atau mempercayakan anak kepada sekolahan, di situ ada guru yang mendidik anak, ya sudah kita pasrahkan saja. Kalau ada apa-apa ya klarifikasi lah. Ya. Kalau bahasa dalam agama itu tabayun dulu lah. Tabayun. Betul. harus Tabayun maka tak dulu. sayang. Ya, betul. Jadi harus Gimik lagi. Jadi tabayun dulu, kita cari kebenaran, bukan cari pembenarannya. Wah, bagus. Wah. Gitu. Nanti ada tulisan di sini quote by Browan ya. iya. Cari Kebenaran bukan bukan pembenaran. pembenaran. Betul. Di ending bagus tuh ya. Aku setuju. Yang diungkapkan nih oleh bro-broku semua ini, karena emang at the end of the day tuh kalau anak terlalu
let's say itu kan bisa salah satu bentuk memanjakan ya, dimanjakan keterlaluan. Betul, Suka begitu lulus sekolah, lulus kuliah, mungkin mereka masih aman waktu kuliah, waktu sekolah. Di backinganku orang tuaku yang galak ini nih ke guru-guruku, tapi nanti begitu mereka mungkin di dunia kerja atau di mana tuh kasihan juga ya. Biasa di backing terus nanti di dunia kerja nggak mungkin dimarahin bos. Daya Mama, juangnya aku dimarahin bos. jadi mohon maaf lembek daya juangnya. Lembek biasanya gitu, lembek. Betul. Setuju sih, Bro Wan. Bener-bener. Boleh digeser ke sini? Boleh masuk. Ini koreknya, Bro Don. Udah. Masih nyala dong. Iya. Oke, ini topik pembahasannya menarik banget. Kita udah ada kita openingnya kan dari kasus itu. Dari situ ternyata kita bisa menarik sebuah kesimpulan nih. Banyak banget sih. Banyak banget dari tadi. Cukup ngalor ngidul ini. Betul. Kalau mungkin nggak ke bentrok durasi, mungkin kita bisa ngobrol sampai maghrib kali ini. Tapi biar podcastnya juga enak ditontonnya, mungkin kita udahin dulu topik pembahasan tentang si guru dan murid nih ya. Semoga ada aja lah. Iya. Semoga ada semoga Bermanfaat. Manfaat. Betul. Mungkin kalau yang nonton orang tua murid mungkin bisa seperti yang tadi dibilang sama Bro Dot kayak, oh iya ya kalau anak gue kenapa-napa, gue pikir dulu deh, gue nggak akan langsung ngegas karena itu anjing. Betul lagi. Iya benar. Nah, oke deh, kesimpulan itu tadi ya, gue harap kasus-kasus yang kayak memviralkan dikit-dikit memviralkan murid anak dia dizolimin guru mungkin nggak terulang lagi ya, karena Amin. jelek buat muridnya, jelek buat orang tuanya juga. Betul. Nanti dicap arogan lah apa. Semoga nggak terulang lagi. Berarti kalau terulang lagi biasanya apa sih? Ikut hair ya? Hah? Remedi. Bahasanya remedi. Betul. Hair itu apa ya? Kayak Sama. Tapi itu bahasa Belanda ya. Bahasa Belanda. Oke, itu tadi topik pembahasan di episode podcast Ngops di Kebon episode kali ini ya. Terima kasih buat para ngobers yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di-subscribe ya. Subscribe. Biar kita cepat-cepat bisa nge-monetize. Kita punya budget buat kalian nonton lagi lebih keren. Keren. Mungkin kita bisa ngundang, kan sekarang kita cuma ngomong kita sendiri, nanti mungkin ke depannya Bisa kita bisa ngundang ngundang guru, narasumber yang oknum polisi tadi. oknumnya ya kan? nanti bisa jadi kita pertemukan antara Ternyata mohon maaf kita adu ya. oknumnya sama guru tadi kita ketemukan ya, mudah-mudahan klarifikasi bisa. di klarifikasi podcast. podcast. Udah daripada makin ngalor ngidul ya. Iya, siap. Oke, gue ulang lagi mungkin ya. Jangan lupa di subscribe biar kalian nggak ketinggalan episode podcast Ngops di Kebon. Kita juga punya sosial media di Instagram @ngopsdikebon. Nanti di sini ada supersnya ditambahin sama editor. Thank you for watching. Sampai jumpa Terima di kasih. episode Bagus ya. selanjutnya ya, ngobers. Makasih juga buat Bro Wan dan Thank you, Bro thank you. Dot. Terima kasih Bro Don, Bro Don. Terima kasih Bro Don. Thank you semua. Bye. Terima kasih.